Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kita ketemu lagi ya di titik balik perubahan. Sebelum kita awali, kita berdoa terlebih dahulu supaya yang kita dapat pagi ini bisa berkah, bermanfaat dan bisa mendapat pemahaman. Berdoa silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Monggo Kang. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Kita kembali ngelanjutin obrolan ya. Tiap pagi. Pagi ini masih kita akan bahas soal dissolving ego gitu ya. Cuma kemarin tuh saya mulai mempraktekkan cara menurunkan berat badan pakai kesadaran, lebih pakai caranya Hawking gitu ya. Kemarin lagi bahas ini saya baca, oh gampang ini lagi saya coba terus, baru 2 hari kedua nih. Nanti hari ke-30 lah, turun berapa kilo ya, nanti kita infokan. Tapi kayaknya ini. Jadi intinya itu ini ya, sebelum masuk ke dissolving ego, intinya itu kalau di pendekatannya Hawking ini, justru kita melampaui rasa lapar gitu ya. Tadi lapar lalu dilampaui. Kalau kayak gini ya lapar dilampaui, jadi diet itu cari lapar untuk dilampaui gitu. Masalahnya kemarin hari pertama itu pas lapar yang muncul bayangan ini alarm kematian nih. Pas saya lapar gitu ya, itu yang di pikiran tuh cepat makan, kalau enggak mati gitu. Waduh. Jadi ternyata di program saya lapar itu alarm kematian gitu ya. Muncul sensasi-sensasi lapar dari kecil gitu ya. Dan saya nggak mengerti apa maknanya. Karena belief sistemnya lapar adalah alarm kematian, tinggal saya ganti. Lapar adalah alarm kehidupan, ya, selesai. Lebih mudah diterapkan menurunkan berat badan versi Hawking ini. Oke, sekarang kita pindah ke ini ya. Teman-teman yang mau nurunin berat badan, nah, beli itu Healing Recovery. Ya, ini Hawking sampai 4 hari lupa makan gitu. Wah. Saya coba bisa turun banyak. Oke, kita lanjut ya. Dengan berlatih, orang bisa tetap fokus ke kualitas kesadaran sebagai sebuah proses tanpa terlibat di dalam apa yang sedang diproses atau sedang dialami. Dengan berlatih, orang tak fokus. Latihan yang paling gampang itu, ya. Latihan paling gampang untuk latihan yang paling gampang untuk melampaui tarikan dan dorongan ya dalam dimensi ketiga. Jadi dalam dimensi ketiga itu ada force yang itu bisa menarik, bisa mendorong. Jadi hal yang dilakukan itu adalah sederhana dengan identifikasi diri.
Jadi identifikasi diri. Jadi self awareness itu cukup diidentifikasi. Lakukan identifikasi diri. Jadi self awareness itu dia mengetahui dirinya pada dirinya sendiri gitu. Dengan langkah identifikasi diri. Ketika kita mengidentifikasi diri, kalau enggak bisa mengidentifikasi diri, mulai dulu dengan identifikasi ruang. Identifikasi ruang dulu. Oh ya, ruangnya 3 dimensi. Oke. 1, ketemu kan? Identifikasi. Ketemu kan ruang 3 dimensi. Lalu kemudian dalam ruang 3 dimensi ini, akhirnya nanti ketemu dirinya gitu. Nanti ketemu rasa ada itu tadi. Oh ya, saya ada dalam ruang 3 dimensi. Dia ketemu rasa ada dimensi keempat. Dia ketemu rasa adanya di dimensi keempat. Ya kan, saya berpikir maka saya ada. Lalu kemudian nanti dia akan ketemu juga bahwa orang lain itu juga punya rasa ada yang berbeda dengan apa ya? Bahwa orang lain itu punya rasa adanya sendiri gitu. Dari situ kemudian tuh kita tidak akan dependen ya. Jadi dimensi keempat itu orang sudah bisa mengidentifikasi, oh ya saya ada. Tapi itu rasa ada itu diidentifikasi setelah mengidentifikasi ruang. Rasa adanya diketahui setelah mengidentifikasi ruang. Lah ini baru saya berpikir, maka saya ada. Ya harus dimulai dari situ, dibiasain. Harus dibiasain. Biar punya kesadaran. Kontemplasi di situ dulu. Ya kan? Jadi rasa ada itu sebenarnya itu bukan hasil berpikir. Rasa ada itu adalah kualitas awareness, kualitas self awareness. Rasa ada itu. Oh iya, aku ada gitu. Dari mana kamu tahu ada? Lah ini saya dalam ruang. Tapi kemudian rasa ada ini diketahui setelah mengidentifikasi ruang. Itu dimensi keempat. Rasa ada di dimensi keempat. Itu aja itu kita udah langsung bisa terbebas dari ingatan diri di masa lampau. Ya kan? Langsung bisa terbebas dari ingatan diri dengan siapapun loh. Orang loh, aku loh punya rasa ada. Dan rasa adaku ini bukan pemberian. Rasa ada ini inilah diriku gitu. Awareness. Jadi self awareness itu rasa ada. Kalau bahasa Indonesianya. Ya itu terjemahan saya. Itu dari dulu sejak pertama kali kopdar. Saya tidak pakai istilah self awareness. Saya hanya pakai istilah rasa ada, itu sama saja dengan self awareness. Yang di dalam buku yang terbitan Javanica, self awareness ini disebut kesadaran jaga. Aku yang malah tambah bingung. Kesadaran ada. Jadi terbedakan dengan consciousness. Self awareness itu rasa ada gitu. Makanya pure consciousness itu rasa ada dalam himpunannya, zat Tuhan itu gitu. Diliputi oleh itu gitu. Itu pure consciousness. Sebenarnya dimensi ketiga itu juga punya rasa ada. Tapi rasa adanya itu muncul ketika ada sensasi. Maka kemudian itu ada bab progressive self awareness, progresif rasa ada. Jadi dimensi ketiga itu lapar dia, baru dia tahu, iya aku ada ternyata ya.
Jadi adanya itu, rasa adanya itu muncul, self-awareness-nya itu muncul karena ada sensasi. Maka dia akan nyari sensasi terus tuh. Karena dengan begitu dia menjadi ada. Sensasinya miskin aja. Nah itu dalam miskin itu, dalam sensasi miskin itu sudah ada rasa adanya dia. Ya udah itu abadi. Ya seperti itu. Siap-siap ganti ukuran celana. Iya, siap. Tinggal dipotong. Itu penting ya. Jadi ya self awareness tuh ya rasa ada, jangan kesadaran jaga. Kurang tepat. Hanya saja memang kalau dimensi 3, rasa ada itu diketahui melalui sensasi. Kalau dimensi 4, rasa ada ini diketahui melalui proses konsepsi. Konsepsi ruang 3 dimensi kan. Itu rasa adanya diketahui melalui konsepsi ruang 3 dimensi. Nah, rasa ada itu sesuatu yang otentik. Otentik. Rasa ada. Rasa nyato gitu. Jangan rasa ada itu ya rasa nyato karena akar dari rasa ada ini ya zat Tuhan yang mutlak gitu. Jadi kita hanya dapat rasanya gitu ya. Ya aku ada tapi itu rasa bukan zatnya gitu kan. Makanya kita masih ada istilah akar kedirian, akar rasa ada itu gitu. Ya, ini bukan punya kita gitu. Kita dapat rasa ada itu ya ada gitu. Ya seperti itu. Jadi itu orang harus berlatih ke kualitas kesadaran, ke kualitasnya. Kualitas dari rasa ada tadi itu awareness. Khas dia tuh ya. Jadi awareness itu kualitasnya dia ya rasa ada. Beda dengan consciousness. Ya kan? Beda dengan consciousness. Tapi rasa ada itu ya mesti orang sadar juga ya, dalam kesadaran. Jadi rasa ada kemudian tuh dalam rasa ada itulah ada banyak nature. Kita mengalami banyak nature. Ya kan? Iya, ini yang harus diidentifikasi gitu. Bahwa aku ada, jangan bingung gitu. Jangan bingung. Nah, kemudian lalu berhenti. Misalnya, rasa ada dimensi keempat. Oke, ada apa saja di sana? Tentu ada rasa ada itu sendiri. Tetapi juga rasa ada itu muncul setelah aku berpikir. Setelah aku berpikir tentang ruang 3 dimensi, lalu aku menemukan diriku ada dalam ruang 3 dimensi tadi. Situ dulu aja, kontemplasi di situ, berjam-jam. Sehingga nanti itu akan terbedakan antara rasa ada yang, jadi nanti ketika sudah terbiasa kontemplasi dalam rasa ada dimensi keempat, ketika ada sensasi tadi itu udah nggak ada rasa adanya gitu. Jadi kemudian itu terjadi transformasi kan. Biasanya rasa adanya muncul karena sensasi, sekarang enggak. Rasa adanya ini karena aku berpikir. Kan kebayang masalah ya, kalau rasa ada itu muncul karena ada sensasi, melalui sensasi. Ya kayak saya tadi itu. Ketika ada sensasi lapar, rasa adanya itu mau hilang ini nanti, mati saya. Nggak bisa berpikir saya kalau lapar gitu. Ya terganggu rasa adanya. Karena rasa adanya emang dari kecil tuh dari berpikir.
nggak terlalu banyak ke sensasi gitu. Jadi ketika ada sensasi lapar, waduh, nggak bisa mikir, mati aku ini, guys. Itu yang buru-buru harus cari makan gitu ya. Jadi itu. Ini harus dilatih. Harus dilatih. Nanti bagaimana rasa ada di dimensi kelima? Oh, lebih ini lagi. Lebih. Bagaimana mengetahuinya? Rasa ada di dimensi ke-6 seperti apa? Rasa ada di dimensi ke-7 seperti apa? Itu mesti dibedain. Cara untuk tiba ke sana itu bagaimana? Ya kan? Jalan untuk tiba ke sana itu seperti apa? Ya kan? Jadi kita rasa ada itu kita tiba pada rasa ada dimensi keempat. Harus tiba itu. Nggak bisa dihafal dari orang. Kita kan nggak bisa ngutip rasa ada orang lain kan. Kita harus tiba pada rasa ada dimensi keempat. Makanya pelajaran tentang awareness ini itu ilmunya itu kehadiran gitu. Kehadiran. Bukan perolehan. Kehadiran itu artinya kita harus tiba sendiri di sana. Jadi percuma hafal-hafalin bahasa orang lain itu kalau dia jiwanya tidak pernah tiba pada rasa ada di dimensi keempat. Misalnya, percuma dia hafal, bingung dia. Disuruh ngajar, nggak bisa karena memang jiwanya belum tiba. Atau sudah pernah tiba tapi lupa lagi gimana kesananya gitu. Banyak tidak sadarnya gitu. Ya, makna itu tidak bisa dihafalin ya. Makna. Jadi itu mesti mesti dikenali betul proses kesadaran untuk pada rasa ada itu. Itu dulu awal tahunnya itu pas pertama kali ya sama Mbak itu dijasain. Oh, karena dulu sudah tahu rasa ada dimensi keempat, kita membayangkan konsep kita tiba dalam rasa ada dimensi keempat melalui bantuan konsep ruang 3 dimensi. Ketika ditambahin wirid, loh kok ini di mana ini? Rasa ada dimensi berapa ini? Tapi dulu belum pakai dimensi gitu. Tapi ini berbeda, aku nggak membayangkan konsep apapun. Tiba-tiba aku tiba pada kesadaran rasa ada yang lain gitu. Dan lama, 6 hari. Nggak keluar-keluar gitu. Itu kemudian sadari pakai dipetahokin. Ini tinggi sekali berarti. Karena sudah terbiasa sebelum belajar itu biar cerdas ya. Sebelum belajar itu ketika baca bismillah itu harus muncul rasa adanya. Biar biar nggak jadi mekanik, biar nggak menjadi mekanis gitu loh. Jiwa itu betul-betul hadir, meskipun melalui ya konsepsi. Orang itu kan nggak tahu rasa adanya itu, nggak bisa mengidentifikasi, tapi tetap dialami. Bukan berarti dia tidak mengetahui rasa ada terus nggak ada, tetap hidup rasa ada itu kan. Kan rasa ada ini kan rasa hidup. Tetapi dia tidak mampu mengidentifikasi sehingga dia tidak mengetahui potensi di dalam rasa ada dimensi keempat itu apa gitu. Potensi rasa ada dalam dimensi keempat itu ya itu intelek, proses intelektual gitu. Makanya nggak perlu juga misalnya pas presentasi itu nggak perlu juga pakai PowerPoint gitu. Rasa adanya hadir dulu. Ini materi dimensi berapa sih? Dimensi ketiga, oke. Ya udah saya ke sana. Oh, ini tuh ada potensi dalam dimensi ketiga ini, yang ini tuh. Kan cukup seperti itu aja. Jadi ketika bismillah itu rasa adanya harus tinggi, langsung hidup. Jadi bismillah itu untuk kalau bacaan saya, bismillah itu tanda untuk menghidupkan rasa ada.
Pokoknya nggak usah apa ya. Pokoknya rasa ada ini nggak usah pakai filsafat dulu, nggak usah. Setelah tiba pada rasa ada dimensi keberapa, baru ditulis sendiri laporannya. Nggak usah pakai istilah-istilah yang nggak usah dulu, pakai bahasa sendiri dulu gitu. Jangan jangan dihafalin, karena rasa ada itu nggak bisa dihafal. Itu sesuatu yang diketahui langsung ya. Jadi dia sifatnya diketahui langsung, bukan diperoleh. Ya. Itu perlu diingat-ingat. Ketahuan kok itu kalau misalnya ini dia membahas rasa ada tapi perolehan, baca buku ini nggak ada rasanya gitu. Jadi rasa ada ini sifatnya diketahui langsung, bukan diperoleh. Meskipun jalan mengetahuinya itu lewat sensasi, meskipun jalan mengetahuinya itu didahului oleh konsepsi, itu tidak masalah. Itu hanya cara kita untuk mengidentifikasi. Tapi rasa adanya itu ya diketahui sendiri secara langsung. Itu ya maksudnya kurang lebih inilah ya. Dengan berlatih. Gitu. Dengan berlatih. Jadi yang ketika orang menemukan rasa adanya setelah mengidentifikasi ruang, itulah baru dia berpikir alkemis, tidak berpikir digital. Berpikir digital itu ya berpikir algoritmik. Algoritma. Tapi kan tidak ketemu rasa adanya dalam algoritma tadi. 3 tambah 3 ya sama dengan 6 katakan. Ya tapi nggak ada rasa ada di sana. Ya benar jawaban matematisnya, tapi dia tidak mengetahui jiwanya. Meskipun jiwanya hidup, dia tidak mengetahui jiwanya sendiri. Kan banyak kan begitu itu. Itu kalau ibaratnya itu cupung. Cupung gitu ya. Cupung. Cupung itu ya ada kepalanya tapi nggak ada isinya gitu. Ada batoknya gitu ya, cupung. Istilah orang Banyumas. Ya cupung kalau orang cupung. Ya kopong. Pintar dia berpikir algoritmik. Nah ini sekolah itu dia berpikir algoritmik dia. Ya benar jawabannya, tapi dia tidak mengetahui rasa adanya itu loh. Seperti itu. Nah ini yang berbahaya gitu. Padahal dalam rasa ada itu ada potensi. Jadi potensi-potensi itu dalam rasa ada. Potensi-potensi itu dalam rasa ada. Iya bisa gitu. Bisa. Nanti pada akhirnya dia mahir tuh. Dia bisa mengetahui rasa ada melalui sensasi, melalui konsepsi, melalui esensi, melalui nature. Kemudian tuh ya bisa melalui kesadaran murni, akar kedirian yang murni itu bisa. Nah ini dulu nih, rasa adanya itu diketahui dulu gitu ya. Jangan pergi-pergi, jangan sibuk ngurusin yang di luar gitu. Bahas drakor apa? Harus kuat rasa adanya. Coba dihitung, ini bisa dihitung nih. Sehari itu mengalami rasa ada, sadar dengan rasa ada itu berapa jam durasinya. Nah, ketika zikir itu mesti sadar dengan rasa ada. Nanti tiba jiwanya pada keadaan tertentu. Jangan tasbih neto yang diputar, gitu ya. Gitu ya. Pokoknya gini, bisa putus
Tapi rasa adanya dia tidak mampu identifikasi. Ini toh ya apa? Tidak ada rasa adanya. Murni mekanis. Mekanis toh. Ya tidak ada rasanya mekanis. Tidak naik LOC-nya kalau mekanis. Wong LOC itu soal bagaimana dia mengetahui rasa ada tadi. Yang paling tinggi rasa ada itu diketahui melalui akar kemurnian diri. Itu disebut dengan pencerahan, kehambaan. Jadi jangan identifikasi rasa ada gitu. Jangan hanya mekanis. Kalau mekanis ya burung beo juga bisa. Ya kan? Setelah diketahui dilaporkan rasa adanya itu. Dilaporkan potensinya apa? Apa yang ada dalam rasa ada tadi, kan gitu. Ya seperti itu. Jadi, nah rasa ada ini hilang, betul-betul hilang kalau kita terjebak dalam rutinitas yang mekanis gitu. Makanya kalau nonton konser itu ntar dulu deh, jangan sampai dia membawa otak saya bekerja ngikutin iramanya. Ntar dulu rasa adaku hilang gimana? Jadi kadang-kadang itu disuruh orang, senyum apaan sih? Ntar dulu dong, senyum itu kan potensi dalam rasa adaku, jangan suruh-suruh gitu. Jangan diperintah-perintah. Atau jangan dikontrol. Aku nggak bisa. Saya ada orang musik suruh tepuk tangan, ntar dulu dong. Tepuk tangan ini kan mesti ledakan dalam rasa adaku, bukan karena ada yang lucu di luar, nggak mau. Itu kan dimensi 3 aku jadinya. Aku menemukan rasa adaku karena ada dentuman lah, nggak mau aku. Ntar dulu, justru saya lebih berhati-hati kalau di dalam keramaian. Lah ya itu banyak pengalihan. Ya kan? Jadi justru kalau orang banyak itu saya lebih waspada gitu. Ntar dulu ini putaran mekanisnya ini panjang nih, ya kan? Salamannya panjang banget. Ntar dulu deh. Nanti nggak muncul rasa ada, aku hilang waktuku kan? Ya rugi aku gitu. Jadi mesti itu senyum, tertawa itu harus ledakan dari dalam rasa ada. Jangan karena sosial gitu. Yang karena itu adalah rutinitas sosial, basa-basi aja gitu kan. Capek nanti kayak gitu itu. Capek. Kita ini kan terlalu kuat kontrol sosialnya. Orang ketemu harus senyum. Ntar dulu kalau belum meledak dalam rasa ada, kenapa disuruh-suruh gitu. Ya kan? Penuh basa-basi, rutinitas. Tapi akhirnya apa? Ya itu dikira kehidupan tuh, itu padahal kehidupan yang palsu, tiruan gitu. Basa-basi gitu. Bukan ledakan dari dalam rasa ada. Nah, kita tetap biasa dengan hidup otentik. Hidup dalam ledakan rasa ada tadi itu enggak. Makanya matanya biasa-biasa ayu. Tergantung dia, enggak bisa interindependen, enggak bisa. Ya karena itu tadi, enggak pernah menghargai rasa adanya dan ledakannya gitu. Nggak pernah menghargai itu. Itu kebiasaan sosial. Tradisi itu akhirnya mengalienasi rasa ada dan potensi rasa ada tadi. Hati-hati. Hati-hati itu ya. Iya, senyumnya nggak mengubah dunia, malah nambah sakit hati. Nah, dalam rasa ada itu dia hanya ada no gitu ya. No-nya itu N besar gitu ya. Jadi rasa ada itu dia no-nya no N besar. Nah, gitu ya. Ini muncul lagi bahasa di awal kopdar nih. Jadi orang itu kepingin materi yang
apa konten itu melimpah. Ntar dulu, bisa nggak kamu identifikasi rasa ada? Nggak bisa lah. Minimal dimensi keempat lah, gitu kan. Dia ngalamin, tapi dia nggak mengetahui. Ya karena nggak tahu gitu. Banyak orang mengalami tapi dia tidak tahu. Oke, ya itu dulu pagi ini ya. Jadi dengan berlatih, fokus ke kualitas kesadaran. Ke kualitas rasa ada tadi gitu. Nggak apa-apa, masuk dulu lewat dimensi keempat kan. Asalkan tidak jadi isme, dia bisa progresif. Itu hanya pintu masuk pertama dulu. Hanya pintu masuk pertama gitu. Lama-lama tuh dia betul-betul dia bisa mengetahui pintu-pintu rasa ada yang lain. Ya. Puncaknya itu rasa ada itu diketahui melalui kemurnian akar diri. Tapi latihan dulu dimensi keempat gitu. Dimensi keempat. Itu dibacanya di buku apa ya? Ya, Power Force itu banyak juga dibahasnya. Jadi diperhatikan betul itu kata self-awareness. Rasa ada itu. Saya tahu kalau saya tahu. Gitu ya. Itu yang paling ini. Nah, kita itu lemah kemampuannya mengidentifikasi rasa ada. Bahkan itu tidak dikenali lagi. Gitu. Nggak penting. Yang penting itu adalah adaptasi. Nah, kalau adaptasi terus, kapan ledakan potensi rasa ada bisa muncul? Menurunkan berat badan gampil. Menurunkan berat badan ini mudah. Rasa adanya jangan pas sensasi lapar, nanti makan terus tuh. Atau bisa juga lewat sensasi lapar, tapi lapar itu bermakna kehidupan. Jadi ketika lapar justru rasa adanya itu masuk dalam kehidupan gitu. Tidak masuk di piring. Yang pokoknya nggak ada istilah hening terus, pokoknya nggak usah dikasih istilah hening, nggak hening. Jadi kalau udah tahu rasa ada itu nggak ada lagi istilah hening, nggak hening. Tutup mata, nggak tutup, nggak ada istilah itu gitu. Karena sesuatu itu dia teridentifikasi, terketahui gitu. Jadi kalau hening nggak hening itu sama saja gitu. Toh aku tahu kalau aku ada gitu kan. Apa gunanya kemudian hening nggak hening itu? Kan nggak ada artinya pada rasa ada itu. Seluruh bahasa itu tidak bermakna sama sekali ketika dihadapkan pada rasa ada itu gitu. Ya dilatihnya bukan dengan hening gitu, identifikasi ya. Jadi hening itu orang identifikasi, jangan sampai itu artinya nggak melakukan apa-apa lah, itu tertidur namanya sleep. Nah, itu malah tertidur dia. Rasa ada kenyang terus. Jadi kalau rasa ada itu nggak ada kebutuhan di dalam rasa ada itu. Gitu. Nggak ada kebutuhan. Ya ada, hanya rasa ada gitu. Nggak ada kebiasaan. Ya kan. Nggak ada kebiasaan. Nah, nanti itu dia kemudian muncul dinamika, itu berarti nature. Itu dinamika itu terjadi dalam medan consciousness, bukan dalam medan rasa ada gitu. Itu harus pintar-pintar untuk mengabstraksinya ya. Dinamika itu muncul dalam medan kesadaran, ada nature, ya kan? Tetapi dalam rasa ada ya hanya rasa ada gitu. Nanti dinamikanya kalau ada rasa ada Ar-Rahman, rasa ada Ar-Roza, gitu-gitu. Nanti dia berdinamika, nanti di situ dia tuh. Oh ini tahu aku, ini rasa ada Al-Latif ini.
Oh ini rasa ada Ar-Razzaq nih, tahu aku. Ketika dia hadir ya sudah, rasa ada itu gitu kan. Ya itulah ya. Nah, tapi itu latihan, jangan langsung ke tinggi-tinggi, keempat dulu. Keempat dulu. Biar karena apa? Puluhan tahun di dimensi 3 Anda sadar rasa ada gitu. Ini belum keempat, belum dilatih, mau langsung ke 9. Aduh, saya mau langsung ini aja Bang, ke akhir. Ya nggak bisa gitu. Coba dulu yang paling dekat dengan kebiasaanmu sehari-hari, dimensi 3 kan gitu. Dicoba dulu. Coba. Berapa jam kuat kontemplasi? Potensinya apa aja di dalam rasa ada dimensi keempat? Nah, sudah potensinya. Makanya dulu ada, Bang, saya ini sudah 600 nih Bang. Saya habis tahajud, enak. Utang nggak kepikiran lagi. Cek 250. Nggak terima dia. Coba sebutin deh potensi dalam rasa ada dimensi ke-6. Kok apa ya lah? Iya, Kandani ya. Harus tahu, kalau sudah tiba di sana, tahu di dalam itu ada apa gitu. Dalam dimensi keempat adanya intelek. Adanya intelektual. Nggak ada. Dalam dimensi keempat itu potensi nesuan itu nggak ada. Nggak ada nesuan. Ya kan? Nggak ada. Nanti mungkin dimensi kelima baru. Tapi itu kemudian dalam dimensi kelima, itu feel namanya. Nggak boleh lagi diserangkan ke orang gitu kan. Seperti itu. Oke lah, itu dulu pagi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang. Terima kasih teman-teman. Kan Bagi teman-teman alumni ATEP ataupun Lu nggak bisa MPLOD, tahu rasa adanya orang lain. jam 9 kita ada kamisan ya. Bagi teman-teman yang belum daftar training healing, Lah ya. people healing, Mandiri, segera ya. mendaftar. Itu Terima kan kasih. Assalamualaikum rasa marah itu warahmatullahi kan wabarakatuh. Terima dalam kasih. medan rasa ada aku tuh. Ya sudah.